Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan membuat espresso menggunakan kopi saset. Seperti yang sudah kita ketahui, espresso biasanya dibuat dari biji kopi yang digiling dengan grinder espresso, lalu diseduh menggunakan mesin espresso ya, langsung diekstrak gitu ya. Tapi kali ini saya ada dua kopi saset. Ya mereknya Sobat JPW bisa baca sendiri ya, gitu. Dan ini ya kita coba aja karena sebetulnya kopi tuh sekarang udah jadi lifestyle, jadi gaya hidup, dan banyak orang juga yang pengen minum kopi enak, wah mahal gitu ya. Dan banyak juga yang kayaknya kalau kopi saset tuh nggak layak lah buat lidah mereka, buat perut mereka gitu kan. Kayak, masa sasetan sih, gue kan udah biasa ngopi yang proper gitu kan. Nah sekarang saya akan coba buat perbandingan. Jadi ada kopi merek ini dengan merek ini. Yang ini ada ampasnya, yang ini tanpa ampas, dengan special blendnya JPW. Jadi ada 3 espresso yang akan saya buat. Nah sebetulnya metodenya tidak jauh berbeda. Kita tidak menggunakan mesin sama sekali. Jadi benar-benar Sobat JPW bisa duplikasi metode ini nanti di rumah ya. Kalau kopi ini udah ada, berarti kita tinggal siapin si kopinya JPW aja. Kopi JPW ada di belakang nih. Kebetulan kali ini kita lagi di take sama Pak Togu langsung. Jadi dia bisa komen nih. Finally. Udah lama nih Pak Togu nggak ada ya. Kita timbang dulu Pak, masing-masing pakai. Kangen nggak lu Tok? Kangen banget. Huh? 20 gram ya, kita ambil dulu langsung dari sini nih. Dari grinder JX 700. Dan grind size-nya tentunya udah fine ya. Ini biasanya kurang nih. Kelihatan gitu. Nah, untuk Sobat JPW yang udah pernah nonton, ini pernah saya buat juga konten ini. Jadi bikin espresso. Pas tuh 20,3 ya. Geser lagi. Oke. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu ya, alat bantu. Bukan alat bantu dengar ya. Alat bantu untuk ekstrak kopi, yaitu French press. Oke. Saya butuh 2. Kayak iklan ya, 2. Garing lu tau biasanya gitu. Enggak lah. Oh enggak ya. Crispy. Nah, tapi yang satu ini nanti langsung. Jadi saya masukin 20 gram si kopi JPW. Ini bikin espresso nih. Espresso. Pakai French press. Iya. Pakai kentang goreng. Hah? Kayak kentang goreng. Kangen gak sama garingnya saya? French fries ya? Iya, ya bener. Itu kan, Bapak kangen kan sama garingnya saya? Biasanya Pak Togu tuh udah tinggal ngecek, udah tayang, udah bagus gitu. Editan kurang apa? Warnanya doang burik gitu. Gitu ya Pak. Sekarang tag lagi. Mata lu burik ya gitu? Iya, mata lu burik. Enggak Pak, saya rabun ayam. Ini kita jajarin nih. Yang ini punyanya JPW. Yang ini kopi ini. Kopi ada mereknya. Satu lagi. Nah, ini langsung di sini. Itu nanti dia kan akan disesuaikan gelasnya nih. Nanti Pak Togu cobain. Siapa bilang kopi saset nggak bisa bikin espresso? Ini biasanya satu. Nah, di sini kan dijelasin nih. Kita ikutin SOP dia nih. 25 gelas ya. Untuk 25 gelas dengan 50 gram. Berarti kalau pakai double shoot, dia ya tinggal dibagi 2 aja ya. Berarti 2 gram per cangkir ya. 2 gram per cangkir? Iya. 5 per satu shoot espresso. Jadi kita pakai 4 gram nih. Gitu, karena pakai double. 20 gram kopi. Bubuk yang ada kurangin dikit biar sama ya SOP-nya. Ya lebih dikit. 4,1 ya, oke lah 4,1 ya. Dan jadi air espressonya kita akan sebenarnya cek dulu yang ini ya,
cek dulu yang di sini. Nah, kalau Sobat JPW masih ingat, kita taruh dulu. Saya bandingkan antara bubuk dengan air, yaitu 1:5. Jadi kalau tadi pakai 20 gram, saya akan pakai air panas. Nah, ini minjem atau minta aja dari Alex PID, Pak. Biar cepat. Oke, bentar. Saya siapin air rendeman buat nyuci sendok. Minjem ya Alex PID ya. Minta. Nah, ini kita tadi memory card-nya full. Jadi kita lanjut lagi. Kita aduk dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10? Biar enak aja. Nggak harus 10 juga. Pokoknya pastikan dia benar-benar teraduk dengan rata. Gitu. Terus ya ini kurang 1 gram dikit, nempel di gelas kayaknya. Nempel di sendok. Biarkan dia selama 4 menit, Pak. Biarkan dia selama 4 menit. Taruh aja. Nanti kita cek hasil espressonya. Terus ini juga yang kopi instan. Kita kan pengen bikin espresso nih. Kalau tadi 25 gelas itu dari 50 gram, berarti 2 gram per gelas atau per cangkir. Kita akan samakan hasil espressonya si ini kopi dengan rasio espresso standar. Gitu. Jadi rasio standar 2 shot biasanya berapa? Nanti hasilnya dia berapa? Kita samain sama dia nih berdua nih. Jadi misalkan dia hasilnya nanti yang waktu itu berapa ya? Lupa saya. Sekitar 50 atau 60 gram kalau nggak salah. Setengahnya dia akan ketahan sama si kopi, sama si bubuk. Nah, setelah dia udah ada, baru nanti kita isikan si kopi instan ini. Nah, nanti Pak Togu tugasnya nyobain terus pilih sih. Bukan siapa yang menang, siapa yang kalah ya Pak. Tapi apakah sebenarnya rasanya tuh so-so aja atau memang beda jauh gitu. Untuk espresso dengan metode seperti ini dengan kopi saset dan kopi giling gitu, yang memang dari biji gitu ya. Kalau kopi saset kan kopi bubuk yang digunting. Dan ada istilahnya juga, kopi kan digiling bukan digunting ya. Gitu. Apakah dia benar seperti itu gitu, atau memang jangan-jangan sama juga Pak rasanya? Iya betul. Gitu. Kita kan nggak pernah tahu karena memang baru kali ini kita coba. Ini udah 3 menit, kurang 1 menit lagi. Nanti abis ini kontennya kita jadiin semua yang tadi kita bikin ini jadi es kopi susu. Widih, Konten yang nanti yang abis ini nih bakal enak banget. Jadi Sobat JPW bisa bikin menu ini tanpa pakai mesin sama sekali. Gitu. Jadi memang benar-benar buat di rumah, diduplikasi. Angka gramasinya jelas, kopinya berapa, airnya berapa, terus kalau pakai creamer berapa, ngelarutin creamernya berapa, gula arennya berapa, es batunya berapa, pasti rasanya sama kan? Karena kopi ini kan di mana-mana ada. Iya. Gitu. Jadi sama yang kita bikin di sini. Kalau yang dari JPW bisa, tinggal bilang aja sama CS-nya JPW, beli kopi bubuk yang special blend, grind size-nya fine gitu, yang buat espresso gitu. Ini udah nih Pak nih. 50 detik tuh. Saya sentuh hatinya biar ada warnanya. Nah. Jie biasanya gitu, jie. Oke, 4 menit ya. Kita push bareng-bareng. Oke, ya lihat tuh. Dari situ kelihatan ya, special blend yang kiri ya? Ya, kebaca dong kremanya. Ini kremanya seperti apa, ini yang saset. Ya, nggak kaget sih saya. Tapi kita, ya wajar. Karena secara freshness pasti berbeda. Oke, kita taruh lagi. Kita butuh cek hasilnya. Kita nolin dulu semuanya. Special blend di sebelah sana. Ini barang saya pegang. Oke, kita cek hasilnya apakah sama banyaknya. Oke, sampai benar-benar tetes terakhir ya, kayak iklan. Oke. Ini udah saya pegang gemeter. Takut jatuh. Oke. Tuh. Udah kayaknya ya. Oke. Kelihatan warnanya, Pak? Iya. Ya, dan ekstraksinya juga kelihatan sih. Ini lebih pekat dan gelap, tapi kremanya memang tidak ada. Itu agak lebih coklat dengan krema. Dan yang ini 57 mili, ini 71. Nah, terus dia berapa nih? Kita bagi dua aja biar dia tengah-tengah lah ya.
Kalau yang 171 tambah 57 bagi 2. 64. 60 lah ya. Ya, kita kasih 60 buat si instant coffee. 60 ml air. Nggak 60 ya, 60. Ya, boleh. Karena nanti ada kopinya kan 4 gram. Bentar. Oke, sorry. Benar. Kita kasih air aja langsung. Jadi double shoot 60 ml timbangan ya, bukan shooter glass. Langsung aja. 60 ml berembun ya. Nggak boleh jauh deket. Iya. Betul. Jadi berat total yang ada di gelas 64 ya, karena tadi si kopinya kan bisa pas gitu. Aman belajarnya. 6 tahun Pak, mau 7 tahun. Nah, kenapa disamain? Biar nggak curang. Biar sama rasionya, jadinya rasanya harusnya sama. Gitu nih, sampai hilang semua. Kopi instan nih. Kopi instan, dan akhirnya bisa dilihat tuh bedanya. Saya taruh si brand di belakangnya. Ini si ini. Ini si ini. Ini si ini apa sih? Ini special blend belum saya siapin. Ini kopinya JPW. Ya, kopi JPW. Jadi kelihatan bedanya. Nah, tugas Pak Togu sekarang sebagai pencicip. Saya ambil sendok cicip sama celupan buat nyuci sendoknya. Ntar. Kalau dibilang head to head, sebenarnya mungkin pasti berbeda ya, karena purpose dari semua kopi itu beda-beda. Tujuan si merek A bikin kopi ini beda sama merek B gitu kan ya. Sama JPW juga pasti beda. Terus selain tujuannya, mungkin secara bahan bakunya juga beda. Dan sama freshness-nya jelas beda. Gantian saya yang pegang, Pak Togu cobain satu-satu. Akhirnya gantian juga. Oke, posisi tetap di sini enak ya. Kita coba. Saya tanya dulu Pak, gimana, kangen nggak on screen? Gila kangen banget. Gue rapin dulu. Wis. Iya. Coba yang instan dulu kali ya? Boleh. Itu ada sendoknya Pak. Oh ini. Cobain. Nescafe. Ya. Panas toh. Panas banget ya? Enggak sih harusnya. Nah, selupin. Nggak usah pakai air putihan lah ya. Nggak perlu. Air bosku. Ada tuh pakai air putih bosku. Harus pakai ya? Bentar, ambil air putih dulu. Minta tolong dong air putih. Sekali-kali ngeliat mukanya Pak Togu begitu. Pahit pakai banget ya? Pahit lah ya, kopi instan. Nggak pakai gula ya. Yang pure kan, klasik. Iya betul. 100% di kopi. Dan hasilnya sih sebenarnya semuanya nggak ada ampas ya? Nggak ada ampas sih. Ya. Karena kalau yang instan dipakein French press ya jadinya sama aja ya sih. Percuma. Kayak diaduk kayak biasa. Iya percuma, bener. Ya percuma. Air putihnya Pak. Air putihnya gitu, mana? Ya. Oke. Ya lumayan lah ya pahitnya ya. Kita coba yang Kedua. Yang kopi itu tuh. Ini kayaknya masih nomor 1 sih penjualan kopi saset di Indonesia dia. Oke. Doyan lagi nih. Coba kita jualan kopi itu aja nih. Masih ya ciri khasnya kalau kopi massal ya memang begitu ya. Pahitnya itu memang gimana ya. Ya namanya digorengnya juga goreng massal, kualitas biji kopi juga belum tentu bagus ya kan. Tapi yang ini better dibandingin ini. Oke. Lebih enak kalau menurut gua. Ya, pahitnya nggak terlalu burning, nggak terlalu pahit kayak gosong kayak yang di sini. Menurut gua ya. Lagi-lagi disclaimer kita ya, Pak. Gua hampir mau minum ininya. Lupa gua. Kirain beneran mau diminum. Harusnya ini yang terbaik ya, karena ini apa? Fresh.
fresh, fine robusta sama arabica specialty jadi satu di mix, jadilah special blend. Oke, yang ini aus kayaknya Pak Teguh. Jauh sih. Jauh bosku. Jadi antara kopi mahal, antara kopi massal ya sama kopi yang memang kita goreng dari coffee shop, cafe, roastery gitu ya, yang memang kualitasnya beda. Si harganya pun beda jauh. Ya dari kualitas biji kopinya beda, ya otomatis rasanya pun beda. Kalau ini natinya berasa, bodinya ada, acidnya ada, sweetnya masih berasa. Ya ini kok campuran buat kopi susu gila banget sih. Jadi overall sih ini sebenarnya nggak apple to apple kalau diadu sama yang saset sih sebenarnya. Jadi kalau antara dua ini sih ya kopi kapal api yang ini lebih enak sih. Ya menurut gua ya. Kayak iklan ya Pak? Jadi ini instan ya toh? Instan. Ya jadi kalau yang mau nikmatin kopi di rumah, yang mau kopi pahit ya jangan yang instan sih ya, mendingan yang kayak beginilah kalau memang mau yang murah gitu ya. Ini instan juga nggak sih? Enggak, enggak, itu ada ampas Pak. Ada ampasnya. Betul. Ya? Itu kayak special blend. Jadi kesimpulannya kopi ada ampas itu tetap lebih berasa otentiknya dibandingin yang kopi yang pure instan ya. Mau semirip apapun rasanya tetap lebih enak yang ada ampasnya. Apalagi kalau kalian beli yang special blend, ya memang kualitinya bagus gitu ya. Fine robusta dan arabica. Emang diniatin ya. Karena di JPW Coffee pun pakainya ini ya, special blend kita ya. Nanti di sini nih gambar bungkusnya nih special blend kalau kalian tertarik ya. Ya gitulah kesimpulan. Nilai dulu buat Bapak. Nilai? Ya sebut angka jangan gede kecil ya, kesian 1 ya. sampai 10. Apa ya? Ya udah, tadi udah dikasih tahu juga ya. Apa? Ya, 1 2 3 aja. 1 1, 2 3. Oh, juara 1 2 3. Ya. Ya kalau juara satunya ini. Juara Kenanya ini, lagi lu gitu. Juara 3 ini. Kalau angka, kalau range 1 sampai 10. Nah, kalau ini 6,5 lah. Disclaimer ya. Ya, ini menurut kita gua ya. Kalau ini 7,5. Ya, kalau ini 9 menurut gua. Oke. Ya cobain aja lah sendirilah sobat JPW lah. Belilah 3-3-nya, cobain di rumah, nanti komen ke kita gimana hasilnya. Oke, gantian saya cobain Pak. Oke, coba. Terima kasih Pak Togu. On screen-nya saya gantian cobain. Berarti pakai tangan kiri ya kalau cobainnya. Kur cobain itu. Oke. Apa ya? Sebenarnya ketarik 2 Pak, maaf. Ngegas banget. Sebenarnya apa? Sebenarnya kalau dibikin begini betul kata Pak Togu, nggak apple to apple. Itu mungkin apple to pear ya. Iya. Emang beda buah gitu Beda kan? buah. Iya. Apple to pear, apple to banana gitu. Pisang dibanding sama apel. Ya. Sekali aja udah mau udahan ya. Kuat nggak lo nggak minum? Kuat. Ya kuat, gue juga kuat sih sebenarnya. Cuman enakan minum juga buat jadi biar lebih beda, clean kan. Ya. Tapi saya dapat nambahin dikit ya. Kalau Pak Togu tadi bilang segitu pahitnya, iya, memang dia notes-nya memang pokoknya ngejar rasa kopi aja. Mungkin di sini dia pikirinnya pokoknya habis minum itu kafeinnya dapat, ngejedak, udah. Jadi dia nggak mikirin harus ada notes nutty, ada note sweetness. Itu dia mungkin nggak dipikirin secara terlalu ya untuk kopi yang itu ya. Nah, ini. Ya. Tadi aromanya lupa dicium. Tapi ya memang beda sih. Yang kedua, ya kayak kopi tubruk, kalau kita bikin tubruk tapi robusta ya. Tapi robustanya mungkin bukan dari grade yang specialty gitu, bukan dari fine robusta. Kayak gitu rasanya. Ini blend. Harumnya beda. Saya ingat kata-kata Pak Togu yang selalu terngiang-ngiang. Kopi bagus tuh clean after taste ya. Saya minum ini yang pertama yang tadi apa sih? Kopi instan. Terus minum kedua kan nggak minum air putih. Minum ketiga
Yang 1-2 tuh langsung ketimpa, langsung kayak saya berasa apa ya, mecah rasa mereka berdua. Jadi yang keinget tuh cuma special blend-nya doang. Gitu. Dan memang kalau dibilang clean aftertaste, yang 1-2 tuh nggak bisa dilupakan gitu. Pahit sama yang pertama ada sedikit getas gitu. Betul. Getas-getas kayak di langit-langit. Ya. Atas tuh kayak makan bakso borak. Benar. Gitu. Yang kedua masih mending. Yang ketiga jadi kayak saya minum air putih. Jadi enak gitu, enak buat dinikmati buat yang special blend. Dan overall kelihatan juga sih dari sini tuh buteknya, ya nggak? Iya. Ya buteknya nggak bening gitu ya, yang ini. Terus ini agak beningan dikit tapi tetap butek. Iya, jauh banget ya. Iya parah. Kayak konsentratnya tuh, ya saya nggak tahu bikinnya seperti apa ya. Tapi overall ya ini instan gitu. Ya kita ya pasti pernah nyoba lah gitu. Ini agak tubruk, kopi tubruk babeh-babeh gimana sih? Iya. Gitu. Tapi rasa strongnya memang nggak bisa dilupakan memang. Gitu. Emang lebih ya betul stepnya ini yang ketiga, ini yang kedua. Nah pas minum yang ini dari aroma awalnya aja sweetness kayak ada aroma aren-aren nira gitu. Karena tadi habis minum ini pahit-pahit sama asemnya nggak ada gitu. Pas ke situ jadi balance. Terus clean, itu yang paling penting sih. Oke. Mungkin kesimpulannya bener ya Pak Togo bilang. Kalau memang mau benar-benar nikmatin kopi yang benar, berarti beli kopi yang digiling bukan digunting. Iya. Karena memang ya beda lah kelasnya, beda grade-nya, beda rasanya, dan memang nggak apple to apple, nggak bandingannya sebenarnya. Tapi kalau memang Sobat JPW mau ya tetap nikmatin kopi itu nggak ada salahnya. Kan memang segmented-nya beda-beda gitu ya. Buat pribadi atau memang mau dijual lagi. Nah, nanti Sobat JP perlu nonton nih konten kita setelah yang ini. Kita akan jadikan ini menu yang siap diduplikasi dan siap dijual secara massal. Kalau Sobat JPW mau jual menu ini tanpa mesin espresso, bisa. Penting ya. Dan sampai bertemu lagi dengan konten-konten JPW Indonesia selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih. Thank you.